Alur cerita tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 di Indonesia dimulai dengan kondisi sosial yang sangat tegang pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Berikut adalah alur cerita secara lebih rinci. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Jakarta memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, di sekitar pelabuhan ini, terdapat banyak pekerja dan keluarga miskin yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Kesenjangan sosial semakin terasa di kalangan buruh pelabuhan yang merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dan pengusaha. Mereka hidup dalam kemiskinan dengan tingkat upah yang rendah dan tanpa jaminan. Pada awal 1980-an, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang represif semakin meningkat. Selain kesulitan ekonomi, banyak orang juga merasa tertekan oleh pembatasan kebebasan berbicara dan bertindak. Sebagai bagian dari kelompok yang terpinggirkan, buruh pelabuhan dan masyarakat sekitar Tanjung Priok merasa hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah. Pada 12 September 1984, sejumlah buruh pelabuhan dan aktivis sosial mengorganisir aksi demonstrasi untuk menyuarakan protes mereka terhadap pemerintah. Mereka menuntut perbaikan kondisi sosial ekonomi, hak-hak buruh, serta kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Massa yang terdiri dari pekerja pelabuhan dan warga sekitar berkumpul di sekitar Tanjung Priok untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi ini diawali dengan damai, namun suasana mulai memanas ketika aparat keamanan, termasuk polisi dan tentara, dikerahkan untuk membubarkan massa. Pemerintah Orde Baru yang dikenal sangat represif terhadap gerakan oposisi menganggap demonstrasi ini sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Pada saat aparat keamanan mulai bertindak, situasi berubah menjadi kekerasan. Demonstrasi yang tadinya damai berujung pada bentrokan fisik. Aparat menggunakan kekuatan yang berlebihan, termasuk tembakan dengan peluru tajam, untuk membubarkan massa. Demonstran yang terdesak berusaha melarikan diri, tetapi banyak yang tertembak atau ditangkap. Kerusuhan ini berlangsung cukup sengit dan menewaskan banyak orang di pihak demonstran. Berdasarkan laporan yang ada, sekitar 24 orang dilaporkan tewas, namun banyak yang memperkirakan jumlah korban sebenarnya lebih besar. Selain korban jiwa, banyak juga yang terluka atau ditangkap oleh aparat keamanan. Pemerintah Orde Baru berusaha menutupi fakta-fakta yang ada dan membatasi informasi mengenai peristiwa ini. Media tidak diperbolehkan meliput secara bebas, dan banyak saksi serta korban yang diintimidasi agar tidak berbicara. Peristiwa ini mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun internasional. Banyak pihak mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil yang sedang menyuarakan pendapat mereka. Namun, di dalam negeri, banyak yang enggan membicarakan peristiwa ini karena kontrol ketat pemerintah terhadap kebebasan pers dan pengungkapan kebenaran. Meskipun Tanjung Priok menjadi salah satu tragedi kelam di Indonesia, peristiwa ini tidak dapat dilupakan. Tragedi ini menjadi simbol dari penindasan dan perjuangan rakyat yang menuntut perubahan. Beberapa tahun kemudian, peristiwa seperti ini menjadi salah satu faktor yang memicu gerakan reformasi pada tahun 1998. Meskipun tragedi Tanjung Priok sendiri tidak banyak dibicarakan dalam arus utama sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Hingga kini, tragedi Tanjung Priok tetap menjadi bagian dari sejarah perjuangan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun ada usaha untuk menutupinya, tragedi ini terus dikenang, baik oleh keluarga korban maupun oleh aktivis yang berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam sebuah negara.